Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran perkuliahan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, adik-adik, kita hari ini akan membahas mengenai mata kuliah pengantar sosiologi. Mungkin bagi adik-adik yang dulunya sekolah di bidang IPS, sudah tidak asing lagi mendengar kata sosiologi. Apa itu sosiologi? Nah, di sini kita akan membahas tentang pengantar sosiologi yang tidak jauh dari konsep-konsep atau dasar-dasar sosiologi yang sudah kita pelajari sejak kita masih duduk di bangku sekolah. Namun bedanya di bangku mahasiswa atau perguruan tinggi sekarang ini kita akan membahas jauh lebih mendalam lagi. Nah, jadi di dalam pengantar sosiologi ini sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester kita selama 1 semester ke depan atau yang disebut dengan RPS selama 1 semester. Di sini sudah saya tuliskan mata kuliahnya itu adalah pengantar sosiologi dengan kode SPO 101119, rumpun mata kuliahnya MKK dengan SKS 3 SKS, ada di semester ganjil, terutama pada semester ganjil mahasiswa baru sekarang ini. Nah, penyusunannya itu disusun pada tahun ini ialah tahun 2024. Di dalam RPS itu ada CPL, CPMK, dan juga sub CPMK. Pada CPL di sini tujuannya itu adalah mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Nah, di dalam CPMK-nya mahasiswa mampu mengetahui dan memahami prospek apa saja serta profesi sosiologi dalam masyarakat serta tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Nah, pada sub CPNK-nya, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar dan objek kajian sosiologi. Baiklah, nah ini adalah RPS kita selama 1 pertemuan saja. Jadi di sini saya hanya membahas dalam RPS 1 pertemuan saja, tidak membahas RPS dalam 1 semester. Di sini memang dituliskan selama 1 semester, tapi yang pada ini adalah semester-semester ganjil. Akan tetapi pada CPL, CPMK, dan sub CPMK ini hanya pada 1 pertemuan saja. Baiklah, kita akan memasuki apa itu yang dimaksud dengan pengantar sosiologi dan apa saja pembahasan-pembahasan yang ada di dalam pengantar sosiologi. Nah, di sini sudah terlihat objek kajian sosiologi. Jadi, secara etimologisnya, istilah sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan atau masyarakat. Sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi di sini jika kita artikan secara keseluruhan, sosios dan logos atau sosiologis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Nah, selain itu banyak juga pakar-pakar tokoh-tokoh sosiologi yang mengungkapkan apa itu pengertian daripada sosiologi. Salah satunya itu adalah di sini menurut bapaknya sosiologi, Auguste Comte, pada tahun 89 sampai dengan 53, beliau mengatakan bahwasannya ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui masyarakat dengan pengetahuannya, seseorang itu dapat menjelaskan, meramal, serta dapat mengontrol daripada masyarakat. Nah, itu menurut Bapak Sosiologi Auguste Comte. Selanjutnya, ini ada menurut Sujono Sukanto. Sujono Sukanto ini merupakan juga salah satu bapak sosiologi yang berasal dari Indonesia. Nah, beliau mengungkapkan bahwasannya sosiologi itu adalah ilmu yang dimana
di dalam kehidupan sosial itu ada aspek manusia. Yang di dalam aspek manusia ini kita ada yang termasuk di dalam struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, konflik sosial, mobilitas sosial, dan juga berbagai fenomena-fenomena sosial lainnya. Nah, sosiologi menurut Sujono Sukanto juga mempelajari berbagai teori serta metode untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial tersebut. Jadi kan kita ini di dalam kehidupan itu tidak bisa terlepas yang namanya kehidupan sosial. Nah, sosial ini adalah artinya suatu masyarakat gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim ini juga merupakan salah satu tokoh sosiologi. Nah, beliau mengungkapkan bahwasannya di sosiologi itu ilmu mempelajari fakta-fakta yang terdapat di dalam kehidupan sosial, kehidupan masyarakat. Nah, fakta-fakta inilah yang berisikan bagaimana manusia atau ruang lingkup sosial tersebut dapat bertindak, berpikir, merasakan, dan mengendalikan daripada individu. Nah, jadi intinya kalau saya itu sering menyebutkan kepada mahasiswa bahwa sosiologi itu adalah seorang dokter. Tapi dia ini adalah dokternya masyarakat. Kenapa saya bilang seorang dokter masyarakat? Karena kita seorang sosiolog atau sosiologi itu akan menggali masalah-masalah, isu-isu, kasus-kasus apa saja yang ada di dalam masyarakat, termasuk menyelesaikan penyakit yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita menyembuhkan penyakit yang ada di dalam masyarakat ini. Salah satu contohnya misalnya adanya tindakan kriminal, tindakan kriminalitas atau tindakan-tindakan yang menyimpang daripada norma yang ada di dalam masyarakat. Begitu. Nah, itu bedanya dengan dokter secara spesialis. Kalau dokter secara spesialis mungkin dia akan menyembuhkan atau mengetahui, menggali penyakit pada individu secara fisik. Misalnya nih sakit gigi, kita sakit gigi itu keluhannya apa kepada dokter. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau kita sosiologi itu di dalam ruang lingkup masyarakat ini ada banyak problem. Ada banyak problem dalam ruang lingkup masyarakat yang dapat kita kaji melalui perspektif sosiologi. Oke, baiklah. Nah, dalam objek kajian sosiologi ini ada beberapa objek kajiannya. Yang pertama itu adalah masyarakat. Yang kedua nilai, ketiga sosialisasi, keempat interaksi sosial, yang kelima norma. Nah, pada masyarakat objek kajian ini itu adalah sekelompok manusia yang dimana dia itu hidup secara bersama dalam waktu yang cukup lama, serta mereka ini memiliki kebudayaan yang sama, sehingga mereka juga memiliki nilai, norma, budaya, tata sosial yang lebih kompleks di dalam ruang lingkupnya, di dalam ruang lingkup masyarakat. Terus yang kedua, itu adalah nilai. Nah, nilai ini nih yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat dalam kajian sosiologi. Kenapa? Karena nilai ini yang namanya nilai ya. Kalau nilai itu kan hanya ada dua kemungkinan. Salah atau benar, buruk atau baik. Nah, di dalam masyarakat nilai ini sering muncul. Apakah perbuatan kita ini sudah sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut atau malah menyimpang kayak gitu. Nah, itu yang dibahas dari nilai. Yang ketiga itu adalah sosialisasi. Di dalam sosialisasi ini suatu proses atau usaha individu untuk mempelajari kebudayaan berupa nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, interaksi sosial. Nah, nih kalau kata dosen senior saya dulu, beliau itu mengatakan bahwasanya kita ini sebenarnya sudah bersosiologi sejak kita di dalam kandungan atau sudah sejak kita baru lahir. Kenapa? Karena adanya suatu interaksi. Contoh, kedua orang tua kita ini kan
dapat bersatu sehingga lahirlah kita sebagai anaknya karena terjalinnya suatu interaksi. Nah, tapi yang kita bahas di sini itu adalah interaksi di ruang lingkup sosial. Nah, interaksi sosial ini dijelaskan bahwasanya tindakan sosial berupa hubungan yang dimana di dalam interaksinya akan terjadi sebuah timbal balik, baik itu dari individu-individu, kelompok-kelompok, atau individu dan kelompok. Nah, terakhir itu adalah norma. Norma ini adalah segala bentuk aturan. Yang namanya norma ya. Kalau norma itu berarti dia adalah bentuk aturan. Nah, aturan itu berarti dia adanya suatu pengarahan untuk mengarahkan, menentukan, atau tindakan-tindakan yang berdasarkan dengan hukum. Kalau di daerah, di adat istiadat biasanya itu hukumnya secara tidak tertulis, beda dengan hukum yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar ya. Oke. Nah, oke nih masuk nih kita dalam objek sosiologi. Jadi di dalam objek sosiologi ini, kajian sosiologi ini ada objek secara material dan juga objek formal, objek formal. Tapi secara keseluruhan objek kajian sosiologi ini itu adalah siapa? Ialah masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah merupakan objek kajian dalam sosiologi yang terbagi menjadi objek material dan juga objek formal. Nah, ini dia. Objek material itu adalah objek yang dimana kehidupan sosial manusia dan gejala serta proses hubungan antar manusia di situ saling mempengaruhi. Jadi dia saling mempengaruhi hubungan sosial dalam kesatuan hidup manusia tersebut. Nah, kalau dalam objek formalnya dia meliputi adanya tentang sikap kita, tindakan manusia, lingkungan kita, lingkungan di lingkungan masyarakat kita. Nah, terus adanya meningkatkan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, misalnya melakukan gotong royong antar tetangga misalnya. Terus yang ketiga adanya meningkatkan kerjasama antar manusia. Itu kalau diartikan sebagai objek secara formal. Nah, selanjutnya ini dia nilai dan norma sosial. Sebenarnya di sini kita bahas dulu mengenai nilai tadi ya. Nah, nilai sosial itu merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan. Nah, jadi kan kita itu di dalam masyarakat itu selalu memiliki sebuah stigma atau penilaian, sebuah penilaian yang dilakukan orang kepada diri kita, begitupun juga sebaliknya yang dilakukan dari diri kita untuk orang lain. Karena di dalam ruang lingkup masyarakat itu ada yang namanya nilai, yang dimana nilai itu berhubungan dengan tindakan kita. Tindakan yang ada di dalam masyarakat. Apakah sudah sesuai dengan nilai yang ada di daerah di mana tempat kita tinggal atau belum? Gitu. Nah, kayak di sini kan sudah dijelaskan tuh, pengertian nilai dalam sosiologi itu diartikan sebagai suatu penghargaan. Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat kepada segala sesuatu yang memiliki daya guna fungsional kehidupan secara bersama. Nah, kalau menurut Koncanikrat itu adalah nilai itu adalah sebuah budaya yang dimana mereka itu memiliki pedoman dalam kehidupan manusia. Itu nilai. Nah, selanjutnya norma. Norma adalah aturan-aturan sosial yang menentukan perilaku kita, yang mengarahkan perilaku kita, yang dimana mengatur kita untuk bisa sesuai dengan aturan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Apalagi di dalam masyarakat itu biasanya dia memiliki hukum yang tidak tertulis. Jadi apabila tindakan kita tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada di dalam masyarakat tersebut, berarti kita disebut masyarakat yang menyimpang dari aturan masyarakat yang ada. Begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya perilaku manusia itu berbagai konteks yang ada, baik itu di ruang lingkup kerja, keluarga, baik itu secara formal atau informal. Oke, selanjutnya
Itu adalah adanya suatu interaksi. Tadi saya sudah jelaskan, sudah sebutkan secara gambarannya bahwasannya interaksi sosial itu adanya suatu hubungan timbal balik. Jadi kita akan melakukan suatu interaksi baik itu secara individu-individu, individu kelompok atau kelompok ke kelompok. Nah, jadi interaksi ini berhubungan dengan aktivitas daripada manusia tadi ataupun individu tadi untuk bisa mempengaruhi tindakan atau kepribadian setiap orang. Nah, interaksi sosial ini dapat terjadi karena adanya simbol-simbol atau makna-makna bahasa yang ada di dalam manusia, dalam diri manusia. Jadi, interaksi ini adalah hubungan timbal balik yang berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, individu kelompok ataupun kelompok dan kelompok. Nah, selanjutnya ini adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi ini adalah merupakan suatu proses di mana seseorang mempelajari norma dan juga keyakinan dari masyarakat di mana tempatnya hidup. Nah, dari adanya sosialisasi ini, dia dapat memahami nilai-nilai masyarakat dan harapan sosial yang ada di sekitarnya. Jadi, sosialisasi ini adalah merupakan suatu tempat di mana kita untuk belajar. Nah, di sosialisasi itu ada sosialisasi yang pertama kali didapatkan oleh anak itu adalah sosialisasi di lingkungan keluarga. Selanjutnya akan berada di tahapan sosialisasi di lingkungan sekolah, tempat kerja, terus juga media, misalnya di sini sudah ditampilkan agen-agen daripada sosialisasi. Nah, saya akan jelaskan. Sosialisasi di ruang lingkup keluarga itu adalah merupakan bagaimana anak-anak dapat mengembangkan dirinya atau rasa percaya dirinya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, itu terhadap keluarga. Jadi biasanya kalau dalam keluarga itu anak-anak itu akan mengikuti karakter atau kepribadian daripada orang tuanya terlebih dahulu. Nah, ketika ia sudah masuk ke bangku sekolah, biasanya nanti di situ anak tersebut akan baru menemukan pengembangan dalam dirinya, karena dia akan menemukan sesuatu yang baru lagi yang dia pelajari di luar rumah gitu. Nah, di sini saya dijelaskan bahwasanya di dalam sekolah ini menurut Samuel Bowles, sekolah di Amerika Serikat membangun sebuah kompetisi itu dapat melalui sistem yang sudah mencakupi ganjaran. Jadi kan di sekolah itu kan ada sebuah ganjaran, hukuman misalnya. Apabila siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Nah, di situ kan jadi dapat membentuk karakter si anak tadi. Nah, selanjutnya itu adalah teman sebaya. Teman sebaya ini adalah teman sepermainan. Jadi anak tersebut dapat memenuhi perannya sebagai significant others yang dimana seperti yang dijelaskan Mit dalam kelompok teman sebaya ini, anak muda mengasosiasikan diri mereka dengan yang berusia sesuai dengan usia mereka secara bersama-sama. Jadi mereka akan memiliki status sosial yang sama karena di situ adalah sebagai teman sepermainan atau teman sebaya. Nah, selanjutnya media, massa, dan teknologi. Kenapa media massa dan teknologi ini bisa mempengaruhi perkembangan anak? Karena ini adalah merupakan apa ya istilahnya itu media massa dan teknologi ini tuh tidak hanya bisa membawa pengaruh negatif saja kepada anak-anak, kepada perkembangan anak-anak, namun juga dapat memberikan pengaruh yang positif. Jadi dia dapat menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya sebagai contoh yang dapat ia lakukan, tapi dengan syarat dapat menayangkan tayangan-tayangan yang positif. Terus terakhir itu adalah tempat kerja. Nah, tempat kerja ini biasanya adalah tempat yang dimana kita dapat mensosialisasikan diri kita sebagai suatu perubahan karena kita sudah mengalami fase-fase tadi sebagai anak, sebagai teman sekolah, teman permainan, melalui media. Nah, terakhir itu adalah tempat kerja di mana tempat di fase terakhir kita akan melakukan sosialisasi. Oke, biasanya gitu kalau di tempat kerja kita akan menyesuaikan dengan budaya yang ada di ruang lingkup pekerjaan kita, biasanya seperti itu. Nah,
Oke, jadi nih, tiba saatnya, saya mau tanya, apakah adik-adik sekalian sudah paham itu apakah yang dimaksud dengan objek kajian sosiologi? Silakan adik-adik deskripsikan apa yang dimaksud dengan kajian sosiologi setelah kita bahas tadi. Tulis di kolom komentar atau bisa melalui via WA secara pribadi kepada saya. Oke, di sini Mbak akan menilai nih apakah kalian sudah paham atau belum gitu ya. Oke, simpan pertanyaannya dan jawabannya. Kita lanjut ke kesimpulan tahap terakhir kita. Jadi intinya sosiologi itu pada dasarnya adalah mempelajari hubungan perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, objek kajian sosiologi adalah kehidupan manusia, proses interaksi manusia di dalam masyarakat dan juga merupakan produk dari adanya suatu interaksi yang dilakukan oleh manusia di ruang lingkup masyarakat. Oke, sekian adik-adik. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, oke, selesai pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan ilmunya dapat kita amalkan secara baik dan juga dapat membawa kita ke jalan yang benar. Oke, kayak ceramah ya. Jadi semoga apapun yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita, itu yang penting ya. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.